mereka itu pasti Hmm. mimpinya tuh banyak, banyak banget. Mereka tuh udah, anak-anak sekarang tuh pinter lah, udah mulai ngeset smart goals-nya masing-masing lah. Berapa tahun mereka Yes, harus yes, belajar, yes. lalu tahun mereka harus misalnya aku harus masuk ke startup nasional, internasional. Audio Jungle. Hai teman-teman The Consulting Lovers ya. Hari ini kita ngobrol bareng lagi, kita ketemu di acara The Ngobis seperti yang sempat kita lakukan setiap minggu guys, setiap minggu. Buat teman-teman yang rutin ngikutin The Ngobis, acara kami yang selalu kami lakukan oleh The Consulting dengan mengundang narasumber-narasumber yang hebat luar biasa ya. Hari ini kita mengundang salah satu ya pembicara ya, wanita masih sangat relatif muda ya, dan beliau sangat luar biasa guys, sangat luar biasa ya. Beliau adalah Bu Andina ya, saya manggilnya bukan Bula. Kalau Bu itu rasanya kok kurang sip gitu ya, karena sudah kelihatan tua gitu. Jadi saya panggilnya Sis gitu ya. Saya panggilnya Sis Andina Paramita ya. Beliau adalah direktur dari ngalup.co ya, salah satu co-working space ya yang terfavorit di area Malang ya. Dan ini keren banget teman-teman, karena beliau punya gerakan 1000 startup ya, yang lagi gerakan nasional 1000 startup digital yang beliau lagi gerakan bersama dengan teman-temannya, bersama dengan para milenial. Karena hari ini kita juga akan belajar jurus jitu dari Bu Andina Paramita. Kebetulan beliau ini sering berhubungan dengan milenial, dan kita belajar bagaimana sih kita bisa memimpin generasi milenial yang luar biasa, generasi milenial yang punya power ya, sangat punya power untuk bekerja ya, tetapi juga tidak bisa dibatasin dengan namanya waktu ya, dengan namanya tempat. Yuk, kita akan undang hari ini Sis ya, Sis Andina Paramita untuk join dengan kita. Saya akan undang beliau untuk join. Hai. Ya, halo Sis. Saya panggil Sis saja ya, enggak apa-apa ya? Boleh. Boleh ya, karena masih biar enggak terlalu jauh nih. Ya, Sis Andina ya. Kalau formalnya manggil Ibu gitu ya. Kalau di setting tadi manggilnya Ibu gitu ya. Tapi begitu muncul ketemunya Sis saja. Siap-siap. Halo Sis Andina, gimana kabarnya ini? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, syukur alhamdulillah. Ya nih lagi di Malang atau lagi keliling-keliling Indonesia mungkin? Lagi di Malang. Oh di Malang ya. Waduh, ini Malang ini lagi dingin-dinginnya ya Sis Andina sana ya. Wih, berapa Di Malang derajat kan tuh sekarang sana? ini ketiga ya PPKM, nanti sampai tanggal 8. Oh, masih PPKM lagi ya? Iya, Sama berarti ya, sama Surabaya ya? iya. Sama ya? Oke, oke, oke. Tapi situasi kondisi di Malang masih kondusif nggak di sana? Iya, masih kondusif sih. Semuanya masih jalan baik sih, teman-teman. Masih oke lah. Oke, oke, oke ya, bersyukur ya, Sis Andina ya. Ini kondisi Iya, seperti ini nih semuanya harus apa namanya semangat semua nih ya. Ngadepin betul. COVID, ngadepin apa semua harus semangat. Mantap, mantap, mantap. Harus semangat terus ini. Iya, 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 iya. Bisnis gimana di daerah Malang gitu, pengusaha-pengusaha gimana Sis Andina? Kalau Sis Andina dengar di daerah Malang itu apakah ada yang mengeluh atau tetap semangat atau seperti apa tuh di daerah Malang? Sebenarnya kalau mulai dari awal pandemi sih kelihatan ya pergerakan untuk apa ya, keresahan itu terjadi, terutama kalau Malang kan karena sektor industri sebenarnya lebih ke pariwisata ya, pariwisata Yes, sama yes. pendidikan. Jadi pariwisatanya kerasa Hmm, banget, apalagi kalau beberapa kali hmm. PPKM itu kerasa banget kalau Yes, banyak banget. yes. Kebetulan saya dulu kan juga pernah kerja di perhotelan ya, jadi bisa ngerasain banget Hmm, sih pariwisata yang sekarang. hmm. Ya, ya, Terus ya, kalau ya. lumayan bergerak ya perekonomian, Oh, nice, beberapa nice. Hmm. di Malang tuh banyak mahasiswa sebenarnya meskipun sekarang pada pulang, cuman masih Yes, yes, gerakan di Malang kan banyak kopi-kopian kok. Kalau ke Malang di Ngalup yes. tuh deketnya Ngalup tuh kopi-kopian, tahu saya kopi-kopian tuh itu Oh, masih nice, ramai nice, nice. Hmm, hmm, hmm. gitu. Hmm. Jadi Terus F&B di Malang kalau masih cukup bagus ya malahan ya. masih lumayan bagus lah.
Oke, nice, 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 nice. Terus kalau sektor-sektor yang lain selain F&B, hotel, kalau hotel ini kurang bagus gitu ya. Kalau misalnya industri kayak misalnya contoh bukan industri lah, misalnya kayak toko mungkin ya kalau sana kan juga cukup banyak toko ya yang UMKM UMKM yang cukup lama gitu ya. Atau mungkin kalau sektor apa mungkin di daerah sana mall gitu mungkin kalau dari pandangan Sandina sendiri gimana tuh di Malang kondisinya? Kalau mall dulu sih lumayan sepi, PPKM dulu sepi, tapi Hmm, sekarang sepi PPKM ya. PPKM sekarang udah balik normal, udah rame Udah balik lagi. normal. Wow, Iya. keren. Eh, Iya, udah nggak ada COVID ya, Sis ya? Kenapa? Sudah nggak ada COVID ya rasanya ya? Ada, cuman ya Ada ya? orang Iya, 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 iya. juga ya. Jadi banyak kegiatan yang tetap jalan sih, shopping Iya, jalan, main jalan beberapa. Cuman ya tetap iya, protokol. iya. Yang Kayak penting pakai masker restoran lah ya. tutupnya jam 8. Oh, masih jam Jam 8 tutupnya? masih jam 8, masih Oh, berlaku oke. jam malam. Iya, di Malang. Oh, oke, 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 oke. Kalau Surabaya kemarin sempat jam 8 tuh, kira-kira Hmm, 2 mingguan yang lalu. Habis itu dimajuin jam 9, dimundurin jam 9. Kalau Malang masih jam hmm, 8 ya berarti ya? masih masih jam 8. Oh, oke, 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 oke. Vaksin gimana? Udah mulai kesebar di Malang, vaksin? Malang Maret. Harusnya sih minggu-minggu ini ya, minggu ini minggu depan udah mulai Oke, stop. yes, Ya, yes, yes, yes. Yes, kalau ada orang tua mungkin langsung didaftarin tuh, Sis Andin. mm-mm. Soalnya di Surabaya udah mulai tuh, mulai minggu ini. Sorry, sorry, mulai minggu kemarin. Oh gitu. Udah mulai divaksin, mulai divaksin dan orang-orang yang umur 60 tapi ya, kalau ingat saya ya, umur enam Hmm. puluh ke atas itu sudah mulai bisa vaksin tuh. Bersyukurlah ya, maksudnya udah Hmm. mulai kelihatan kabar cerah gitu ya. Ya. Ya, moga-moga bisa lancar semua, bisa Iya, kembali iya. normal. Iya, 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 iya. Mantap, mantap. Sis Andin, hari ini kan kita mau ngobrol nih panjang lebar ya soal apa namanya soal generasi milenial nih yang kita mau berguru nih hari sama Sis Andin ya. Karena banyak juga berhubungan dengan generasi milenial ya. Nah, mungkin saya sempat baca profilnya Sis Andin ini keren banget ya. Ternyata Sis Andin ini dari apa namanya sempat juga menjadi salah satu organisator gitu ya di kalau tidak salah di Setie Malangkucewara ya kalau nggak salah bener ya Sis Andin ya. Lalu kalau nggak salah juga sempat di Google, di Gapura Digital juga ya. Kalau nggak Betul. salah juga, kalau nggak salah juga sekarang masih di Smart Legal juga ya. Jadi juga jadi direktur Ngalup, juga jadi pengurus di smartlegal.id ya. Iya, saya pegang di marketing Wah, brandnya. mantap, mantap, mantap. Ini luar biasa nih, luar biasa. Nah, ini mungkin teman-teman juga kalau kita biasanya waktu sharing-sharing seperti ini sih Sandi, biasanya kita juga ingin tahu nih kisah hidup dari pembicara ya, kisah jatuh bangunnya, kisah suksesnya, Ya, gimana cara menangani kehidupan sampai bisa ke posisi yang seperti ini sih Sandin. Boleh nggak sih Sandin kita dikasihin cerita-ceritanya kisah bisa kisah hidupnya sampai sekarang seperti apa? boleh, boleh. Mungkin kalau Siap, siap, bisa siap. ditarik mundur sedikit ya, Kom. Jadi, saya dulu memang kuliahnya di sistem informasi manajemen, lebih ke manajemen di STM Malang. Oke. Nah, dari dulu Hmm. memang tertarik lebih ke teknologi sebenarnya. Hmm. Terus waktu itu kalau pas zaman kuliah banyak teman-teman tuh internnya di kalau nggak di marketing tuh di perbankan. Cuman saya Hmm. pengen banget lebih ke sistem informasi manajemennya, artinya masuk ke sana. Hmm. Nah, dulu kalau kita bicara tentang teknologi, startup, dan lain-lain, itu belum sekencang sekarang ya. Jadi, dulu Hmm. itu kita sempat jadi electronic database processing di salah satu hotel di Kota Malang. Oke. Hmm. Hmm. Tuh. Jadi, lumayan lama juga di hotel, pegang di database, terus sampai ke Hmm. dan karena basically saya seneng ngobrol sama orang gini loh, suka sharing gitu, Oke. suka belajar, suka belajar pengalaman orang lain, gitu-gitu. Hmm. 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 Tuh, terus Hmm. waktu di hotel sempat beberapa kali nyobain hotel tuh kan kalau kita tuh nggak bisa lama-lama di satu hotel sebenarnya kalau mau Hmm. jenjang karir.
Jadi kayak Yes. habis satu hotel ini posisi apa, ntar kita nyoba lagi yang lain yang untuk lebih Hmm. tinggi lagi, kayak gitu-gitu terus. Hmm. Nah, someday ada kegiatan lah 1000 startup digital tuh. Saya penasaran. Nah, waktu itu Hmm. aku sempat jadi peserta gitu loh. Bener-bener Oke. mulai dari peserta, Hmm. um, apa namanya, aku ngajakin suamiku, tak tarik aja. Kan suamiku tuh software developer tuh, engineer. Dan kebetulan dia, Hmm. jadi waktu itu pengen tahu nih, gitu, nyoba lah gitu. Waktu itu karena pinnya, sempat merasakan pinnya kalau di hotel tuh kan kadang terapis-terapis tuh kalau misalnya nggak ada guest in house, gitu kan ya udah terapis nganggur aja gitu loh. Terus jadi mikir, Hmm. apa kita terima dari apa guest dari luar yang nggak harus dia nginep gitu kan, harusnya bisa Yes. banyak, kita bikinlah startup Hmm. itu. Nah, Hmm. cuman di salah satu apa marketplace atau e-commerce Hmm. lagi ngerjain itu, terus akhirnya pivot lah. Nah, Oke. baru join lah sama Ngalup Coworking Space waktu itu ceritanya gitu. Hmm. Oke, Nah, oke, di oke. Ngalup itu awal masuk bener-bener sebenarnya juga agak jumping-jumping ya, dari perhotelan Hmm. belajar coworking yang orang tuh kan nggak tahu tuh coworking itu Hmm. apaan. Kalau misalnya kita ngomong, oke, sekarang aku kerja di hotel mana, orang tuh tahu hotel nanti Hmm. orang nginep, orang bisa staycation lah, orang bisa mais lah, dan macam-macam, tahu lah ya wujudnya Hmm. itu sekarang di hotel. Ngomong coworking tuh nggak semudah itu kok, orang masih meraba, apa Yes. ya? Apalagi di Malang kondisinya ya. Belum Iya, lumrah gitu ya. Yes, iya, yes. itu Hmm. kalau ditanya dulu tuh tantangannya, mending aku jadi tim pre-opening 10 hotel deh daripada satu coworking. Sampai gitunya ya. Susah. Lebih gampang. Iya. Oke, 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 oke. Menarik nih, menarik. Ya, Jadi dulu malah mm, cuma memang suka challenge sih, suka banget yes, yes, challenge. yes. Mhm. Jadi ya kita suka belajar hal-hal yang baru, suka tantangan. Mhm. Semakin punya tantangan Mhm. tuh semakin apa ya, berusaha untuk mempelajari gitu. Terus kalau nggak, Yes, orang yes. bener-bener note kita tuh apa ngapain, geraknya gimana tuh kayak rasanya Hmm. puas. Yes, 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 yes. Itu challenge apa semangatnya membara-bara gitu ya, sis Andin Iya, ya waktu itu ya. Iya, iya, mm-mm. iya, 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 iya. Tapi menarik nih, sis Andin sempat ngomongkan bahwa kalau ternyata ngurusin hotel 10 hotel untuk pre-opening lebih gampang daripada ngurusin coworking space satu gitu ya. Iya, iya, iya. Itu apa sis Andin yang membuat susahnya itu gimana tuh? Boleh diceritain nggak sama teman-teman? Kalau hotel itu kan udah ada SOP, pre-opening itu udah clear semua tuh, juklisnya ngapain, Oke. masing-masing divisi. Terus ya udah Hmm. itu udah berlangsung lama, tapi coworking itu kan sesuatu yang baru ya. Dan Oke. waktu itu sendiri belum ngerasa punya satu pakem khusus waktu itu, arah coworking ini Hmm. mau dibawa kemana. Karena kan macam-macam tuh kok coworking, ada yang pusat Hmm. ada yang coworking sebagai ekosistem builder kayak kami, ada Yes. yang Yes, di yes. banget ya kan, mainnya bener-bener di Hmm. properti, buildingnya bagus, furnitur bagus yang kayak gitu, ataukah bakal jadi Hmm. SK, ataukah jadi hub kah, atau jadi kreatif hub kah. Jadi tuh bener-bener kayak kotaku ini butuh apa sebenarnya, jadi lebih banyak riset Oke. awal-awal gitu Yes, sih. yes, yes. Oke. Jadi asal awalnya malah dari sis Andin ini kondisinya pertama dari ikut acaranya, lalu Hmm, sekarang malah join gitu ya. Dan dipercaya sekarang di direkturnya malahan. Begitu ya sis iya, Andin ya? iya. Oke, nice, nice. Kalau nggak salah sempat saya baca kan, kalau nggak salah Ngalup ini salah satu foundernya, kalau nggak salah Pak Danton ya, kalau nggak salah ya. Betul, Mas Jagoan Danto hosting kan kalau nggak Pramuka. salah ya. Iya, iya, Siap, iya, siap, siap. betul. Yes, yes, yes. Sempat ketemu sama Mas Danton di Jakarta. Satu kelas sama Oh, Mas Danton. iya. Siap, siap, siap. Nah itu gimana sih? Kok dari awal masuk terus sampai bisa dipercaya jadi direkturnya Ngalup ini
menarik nih. Ini gimana tuh ceritanya? Itu pasti ada kisah-kisah di belakangnya itu yang keren tuh. Iya, jadi dulu waktu di program Hmm. 1000 Startup, waktu itu kan saya jadi Hmm. peserta. Bisa dibilang tuh peserta yang paling tua. Yang lainnya tuh Oke. anak-anak kuliah, dia masih semester 2, semester 3. Dari situ tuh Hmm. saya ngerasa vibe-nya tuh beda banget gitu loh kalau kerja sama anak-anak muda. Awal banget tuh. Beda banget tuh kayak ngerasa wah, kita tuh bisa gerak bareng. Terus nggak yang Hmm. apa mudanya tuh benar-benar yang oke, kalau kita mau sama-sama belajar ayo. Dia nggak kenal usia Hmm. yang benar-benar ya udah gitu, respect aja. Hmm. Kalau gitu. Hmm. Dan tentu mentor saya tuh di 1000 SD itu. Nah, Oke, oke. dia kejem gitu loh, mentor mentor jahat. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hmm. jadi Hmm. kayak dia tuh benar-benar yang kayak misalnya dia ngasih tahu nih, oke, ini kan Hmm. terus mau datang, strategi exit kamu apa? Misal kayak gitu. Hmm. Goals kamu ke Hmm. depan apa? Bener kayak gitu banget. Hmm. Tim kamu ini Hmm. apa? Itu benar-benar kita tuh dicuci bersih. Dan kalau misalnya minta jamnya dia tuh susah banget. Apalagi kan dia di Surabaya ya. Jadi kalau saya Ya, recruit ya. mentor itu susah. Saya tuh Hmm. nggak apa-apa, mau dia kejem mau dia apa, saya nggak apa-apa, cek aja, pokoknya saya dapat ilmu Hmm. banyak gitu. Terus akhirnya Iya. beneran waktu Mantap, saya mantap. exit, mm-mm, Hmm. waktu exit, kebetulan waktu itu kan kita sampai masuk di inkubasi, saya masuk di 3 besar nomor Oke. 2, Hmm. Wah, mantap. langsung di hire Keren. lah gitu. Inilah oke, udah lumayan ngerti kan startup gitu kan ya, jalannya gimana, Hmm. start kayak gimana, Hmm. dikasih lah kepercayaan baru di lalu gitu. Jadi sambil belajar sih Oh. awal gitu. Oh, keren, keren, keren. Jadi dari inkubasi itu sampai masuk ke 3 besar, ya, berhasil selesai. Akhirnya dari sana ditawarin sama Mas Danton langsung jadi direkturnya Ngalup waktu itu. Iya. Yes, 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 yes. Berarti sudah lihat tuh, maksudnya kapabilitasnya Sis Andi ini luar biasa gitu ya, sampai akhirnya langsung dipercaya ke satu perusahaan yang startup juga baru, dan tadi katanya dirikan 10 hotel lebih gampang daripada ini. Nice, nice. Tantangannya tuh kayak gitu, tantangan Yes, misalnya yes, kita misal ditawarin nih, Din, mau yes, gimana yes. buka hotel, jadi tim Hmm, pre-opening atau ngebuka hmm, working, itu mikirnya kayak karena kan beberapa kali Andin jadi tim pre-openingnya hotel gitu kan, jadi sebenarnya udah ngerti gitu, yes. kayaknya pre-opening tuh masih oke ya dibanding harus apa, kan benar-benar harus main game ya kan, harus bring crowd Iya, dan people iya, tuh iya. gimana, kayak gitu-gitu. Jadi kayak oh my god, terus misalnya kita harus bikin rilis itu, saya banyak Hmm. dibantuin teman media Malang tuh awal-awal tuh, Oke, banyak nice, yang nice, dibantuin. nice. Yes, yes, yes. Mungkin kalau di Malang kenal sama Dago Brand kali. Iya Sama iya Sis iya, apa namanya? Danis, Kak Danis. Ya, Danis. Yes, yes, yes. Satu ini organisasi sama saya di BM, Billionaire Mindset kalau Ya, Danis. Billionaire Mindset ya. Yes, 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 yes. Nah, Sis, ini penasaran nih. Kalau teman-teman juga mungkin belum tahu secara in detail gitu ya. Maksudnya kalau misalnya di Sis ngomong Ngalup itu co-working space gitu ya. Apa sih maksudnya sebenarnya, atau apa sih bedanya Ngalup gitu ya dari co-working space yang lain sih, Sis, dari segi pandangan dari Sis Andin mungkin. Mungkin karena munculnya di kota kecil, terus kita Hmm. banyak, kalau bisa dibilang Ngalup itu lebih ke hub ya. Jadi kita tuh Hmm. di jembatan kolaborasinya dari 5 pilar, mulai dari Hmm. Hmm. government, ya, komunitas, akademisi, sama industri. Jadi program-program Hmm. yang kita jalanin, salah satunya kayak di 1000 Startup, itu kita jadi lokal partner. Lokal partner dari acara 1000 Startup itu kan programnya Kominfo. Nah, itu Hmm. yang kita jadi lokal partner, geraknya bareng-bareng sama teman-teman lokal partner yang lainnya. Itu melibatkan mesti mereka teman-teman co-working yang ada di asosiasi besarnya co-working Indonesia. Jadi kita geraknya bareng-bareng di Hmm. kalau tahun kemarin kita di 17 kota se-Indonesia. Hmm. 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 Jadi Jadi kayak hub gitu.
Hmm. Jadi yang bedain dari co-working space yang lain ini lebih ke arah ngasih ngasih apa ya, opportunity gitu ya sis ya. Kalau Jadi gini, bisa dibilang kalau Ngalum itu hmm. kan pada akhirnya kita berusaha banyak berjejaring satu tadi dengan teman-teman networking. Terus yang kedua Hmm. dengan beberapa program-program, baik itu program Hmm. komunitas maupun korporat dan macam-macam. Hmm. Yang program-program Hmm. itu bisa kita adopsi, kita bawa ke kota kecil di Malang, terus talent Hmm. banyak, kita bisa mengedukasi, kita bisa itu dari penyelenggaraan program-program itu gitu. Jadi kadang kita harus bersusah payah untuk mendapatkan lisensinya. Misal kayak Hmm. beberapa ya ada 1.000 startup, ada karya mula dari Parekraf. Terus kita juga join di beberapa kegiatannya startup Indonesia dari Techstar itu yang lisensinya Hmm. internasional. Lalu yang kayak gitu kita mau berkesana. Jadi biar teman-teman yang ada di Malang, talent-talent mulai mahasiswa, industri itu bisa Hmm. merasakan gabung kegiatan-kegiatan itu kayak gitu sih. Nah, baik Hmm. offline kita jalanin ini bisa sampai 1.500 orang sampai yang gerakan itu benar-benar diinisiasi untuk selama pandemi. Jadi semuanya dikerjakan secara online ya kayak gitu. Hmm. Keren ya sih sampai 1.500 online ya itu ya online ya itu ya. Ya, yang tahun Mantap, kemarin mantap. awal-awal COVID kita bareng-bareng Hmm. sama teman-teman bikin gerakan untuk Startup Weekend Indonesia Fight to COVID. Itu banyak malah Oke. sampai hampir 2.500 pesertanya. Wow. Keren, keren. Iya. 2.500 itu dari Malang aja atau sampai Sabang Merauke itu, Sis? Itu karena online itu dari Sabang Hmm. sampai Merauke seluruh Indonesia. Oke. Dari asalnya pertama cuma rencananya lokal Malang, sampai akhirnya eventnya bisa segitu gedenya ya, Sis ya? Sebenarnya kalau yang event-event seperti Hmm. itu tuh jadi kompakan sama teman-teman. Hmm. Berapa mau gerak bareng yang kayak gitu. Nah, Oh, oke, oke, biasanya oke. sendiri untuk kotaku ikut dong, sering kayak gitu loh. Jadi setiap ada gerakan-gerakan Oh, berusaha banget libatin kotaku dong, aku yang akan bantu eksekusi, aku yang akan jadi lokal partner, libatin Malang dong yang kayak gitu-gitu. Jadi kita selalu terlibat di kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak talent pada akhirnya gitu. oke. Nice, 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 nice. Menarik, menarik nih. Ini event-event rutin berarti ya, Sis ya? Kalau ngadakan gitu biasanya berapa lama sekali tuh, Sis, biasanya? Kalau ngadakan Kalau eventnya tadi, Kak? kalau yang 1.000 startup biasanya 1 tahun dua Hmm. kali. Setahun Kalau dua yang kali. ada lagi yang Diplomat Success Challenge dari Bismillah itu 1 tahun sekali. Itu untuk entrepreneur. Hmm. Itu yang bisa Hmm. dapetin 2 miliar untuk entrepreneur. Terus ada Yes, lagi yes, yang yes. startup weekend ini tergantung dari momennya juga sih. Biasanya ada Hmm. beberapa Hmm. tema-tema khusus yang kita bisa Hmm. bawa Hmm. gitu. Kemarin kita fight COVID. Yang tahun ini kayaknya Hmm. bakalan ada khusus untuk women kalau nggak salah. Terus dulu tahun kemarin juga kita ada yang untuk women juga ada. Jadi depend on momennya. Kadang-kadang seperti itu. Yes, 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 yes. Keren, 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 keren. Ini kalau boleh tahu nih sis ini ya, buat teman-teman juga ini kan kita ngundang pembicara gitu ya, mayoritas gitu ya, rata-rata laki-laki tuh gitu ya. Ini hari ini saya bersyukur sekali ketemu sama Sis Andin ya, salah satu womanpreneur gitu ya, perempuan yang luar biasa gitu ya, udah apa bekerja ya, juga masih mengurus gitu ya keperluan mungkin di rumah gitu ya atau yang lain. Nah, apa sih tantangannya kalau misalnya jadi seorang woman gitu ya dan masih mungkin rumah gitu. Itu gimana tuh sih tantangan? Mungkin biar teman-teman juga dapat insight gitu. Dan bagaimana tuh cara bagi waktunya tuh. Iya, jadi kebetulan saya dulu punya mimpi menikah muda, salah Hmm, hmm, satunya. hmm. Siap, siap. Pengennya tuh waktu itu kalau bisa nikah di umur 20 tahun. Jadi biar kalau Hmm. aku punya anak tuh nanti mamanya nggak ketuaan gitu loh. Hmm, hmm, Cuma hmm, 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 hmm. jadi mulai dari SMA itu udah mulai nata dream gitu. Jadi nanti kalau Hmm, misalnya nice. Hmm.
gimana caranya bisa jadi asisten dosen, at least ngerti lah gitu. Misalnya jadi pokoknya punya satu pengalaman yang itu di luar misalnya kuliah aja atau ngebikin bisnis. SMA pun udah mulai jualan apa tuh biasanya pernak-pernik buat Valentine gitu loh. Dulu tuh mulai dari SMA. Terus kuliah mulai mencari jati diri lah ya. Ya, kayak gitu. Terus pada akhirnya baru laku tuh ke umur 23 tahun ya, alhamdulillah. Yes. Kok kesannya nggak enak ya baru laku 23. Ya, tapi masih relatif muda kan ya, 23 kan ya. Iya, iya. Yes. Anak-anak sekarang kayaknya 23 tuh terlalu muda loh. Iya. Iya. Ya gitu. Terus akhirnya sampai umur segitu, umur 24 atau 25 udah dikaruniai anak pertama. Terus umur 29 tahun itu udah punya anak 3, cowok semua. Wow, keren. Iya. Dari situ udah mulai gitu, apa namanya? Kalau sekarang kan anak-anak udah mulai gede nih, udah mulai mau masuk SMP, masuk mandiri ya. Jadi mau lanjutin berkarir atau ada bisnis baru, kita harus nambah jejaring dan itu mulai bisa diatur. Saya ada helper biasanya memang bantu pegang anak-anak gitu mulai dari dulu. Terus ada beberapa yang terkait administrasi, scheduling dan lain-lain. Dibantu sama tim, ada PA, dia biasanya ngatur kapan saya harus di ngalup kah, di Garapin kah, atau di Smart Legal kah, atau harus di saya ketua Perhumas satu Humas chapter Malang Raya. Terus kapan terus di Coworking Indonesia, kalau di Coworking Indonesia jadi ada yang bantu bagi waktu gitu. Maksudnya juga kok enggak ada yang bantuin gitu. Bantu nanti. Yes. Tetap harus diatur gitu ya, Sis ya. Tetap meskipun kerjain gitu ya, benar. Iya. Mungkin kalau orang kayak Sis sudah terbiasa gampang kali ya, tapi mungkin bagi teman-teman juga banyak yang bahasanya ya curcol lah gitu ya sama saya. Kalau mereka sudah berkeluarga, mereka punya anak, mereka masih berkarir, itu kadang-kadang pasti ada yang dikorbanin. Pilihannya anak yang dikorbanin atau kerjaan yang dikorbanin. Dan saya sering lihat itu, dan akhirnya mereka rata-rata kalau perempuan sih milihnya pekerjaan yang dikorbanin, anaknya dipegangin gitu kalau rata-rata. Jadi mereka juga biasanya ya nggak bisa berkarir yang terlalu greget gitu ya, karena masih kan ngurus anak ya. Anaknya kan apalagi kalau Sis Andin anaknya 3 tuh, wah itu tambah puyeng juga, apalagi SMP ya. Perlu didampingin dan kawan-kawan. Iya. Nah, menyambung ke anak nih Sis. Tadi kalau Sis Andin ngomong punya anak 3 gitu ya. Nah kalau di Ngalup Sis Andin, anaknya berapa tuh di Ngalup tuh? Kemarin terakhir 57. Wow, keren. Dan ini rata-rata milenial ya Sis Andin ya? Rata-rata milenial ya? Atau ada yang Zilenial, Zilenial. Wih, berarti sudah 2000 ya? 2000 ke bawah ya? 2000 ke atas ya? Iya, mereka kelahiran di atas 95. 2000 banyak, 2000 di atas 2000 tuh banyak banget. Wow. Jadi sudah banyak yang mulai lari ya, lari ke generasi Z malahan ya, generasi milenial malahan ya. Iya. Oke. 57 orang milenial dan silenial. Itu gimana sih kalau menghadap atau melihat gitu ya, fenomena kan nggak banyak juga orang kalau melihat tuh sekarang katanya, dan mungkin yang teman-teman juga sering lihat bahwa kalau milenial itu tidak bisa seperti zaman kita mungkin punya bapak gitu ya, generasi X atau mungkin generasi baby boomers gitu ya, yang zaman-zaman dulu kalau bekerja itu loyal gitu ya, kalau bekerja pagi sampai malam
non-stop, oh ya gitu ya. Kalau sekarang ini kan generasi udah beda gitu ya. Mungkin kalau dari sis Andin mengalami hal seperti itu enggak? Atau gimana nih pengalamannya terkait dengan generasi milenial dan silenial nih mungkin? Iya, kita tuh hampir tiap semester per 6 bulan atau bahkan 3 bulan Hmm. kita suka ngelepas Hmm. anak-anak. Satu karena Oke. internship, yang kedua Oke. kok biasanya yang gabung di Ngalip itu kebanyakan mereka tuh yang benar-benar pengen belajar untuk mereka pada akhirnya siap kerja. Karena mereka mostly kan anak-anak Hmm. rantau, magang lah di Ngalip, dapat Hmm. lah gitu kan. Habis gitu mereka Hmm. udah diminta orang tuanya balik karena udah lulus ya kan, Hmm. udah Hmm. goodbye itu kok itu banyak, dan dari Oh, awal oke. sendiri ya udah tahu bakal banyak kayak gitu. Jadi kalau tadi Hmm. kok Dedi bilang pasti akan banyak yang maksudnya nggak bisa dibilang loyal juga gitu ya, tapi Yes, yes, karena yes. kita punya budaya itu salah satunya kan juga di generosity ya. Jadi mau nggak mau harus Hmm. banyak bagi ilmu, sharing yang kayak Hmm. gitu-gitu sih. Maksudnya banyak juga jadi satu value tersendiri ketertarikan mereka untuk intern atau jadi staff di dalam. Kayak gitu. Bahkan kayak kemarin ada tim aku tuh dia terbang lebih tinggi, itu kita benar-benar support tuh kebutuhannya apa dan Hmm. lain-lain, kita farewellin, kita selalu support Hmm. yang mulai terbang sesuai dengan smart goals yang mereka bikin. Kita selalu support, jadi masuk Ngaluk, Hmm. goals kamu apa, di Ngaluk tuh udah punya Hmm. objektif khusus nggak, nanti kira-kira outcome-nya nanti bakal Hmm. kayak gitu. Nah, kita yang bantu ke sana. Jadi mostly memang keluar dari Ngaluk tuh rata-rata mesti apa ya, beberapa di hire di tempat-tempat atau startup yang lumayan kayak gitu dan punya posisi. Oh, oke, oke. Gitu gimana tuh Sis Andin gitu ya? Keluar, masuk, masuk, keluar gitu ya, rekrut, resign. Itu kok bisa happy banget gitu Sis Andin jelasinnya kok rasanya happy, enteng gitu ya. Mungkin perusahaan-perusahaan lain malah kalau masuk, keluar mereka malah cenderungnya aduh, masuk, keluar Capek lagi. ya. Capek gitu ya. Itu gimana sih Sandin kok bisa sampai happy gitu jelasinnya rasanya kok enteng gitu ya. Itu apa tuh Hmm. sih Sandin yang melatar belakang itu apa tuh? Nah, jadi di Garut kita tuh ada kredo khusus namanya HHUB, Hmm. Hospitality, Useful, sama Blissful. Nah, itu yang biasanya Hmm. teman-teman terapkan kalau udah jadi Ngalup Spot gabung di Ngalup. Nah, kita juga Hmm. punya gimana caranya bisa respect ke teman-teman dengan 3 dasar utama, etika, disiplin, komunikasi. Nah, kenapa pada Hmm. akhirnya kita udah terbiasa banget untuk ya udah teman-teman nanti akan come and go dan lain-lain. Sewaktu-waktu kita butuh sama mereka, dimanapun mereka berada, mereka tuh selalu ngebantu. Dan mereka yang akan jadi Oke. marketer kita. Dan mereka yang akan Oke. ngebantu brainstorming, mereka dapat insight apa di tempat mereka kerja, yang bisa diadaptasi ke Ngalup, Hmm. sharing. Karena sebenarnya kok Ngalup itu kan filosofinya kan, kalau bahasa, kan berasal dari bahasa Walikan yang artinya pulang. Ngalup, bahasa pulang Oh, kan oke. Walikan. Jadi Ya, secara ya, ya. filosofi memang artinya Ngaluk pulang itu di Ngaluk itu where people can grow. Jadi memang tumbuh berkembangnya di Ngaluk. Kemudian mereka akan terbang sendiri-sendiri. Kalau mereka udah pada jadi tuh, nanti pulangnya ke Ngaluk untuk sharing ilmu apapun yang mereka udah dapetin di tempat mereka yang udah settle sekarang. Itu jadi sedikit banyak pada akhirnya Oke. juga nyari mentornya kayak gitu. Oke. Jadi happy aja. Apa? Oke, nice, nice. Jadi malah memang filosofinya begitu ya, Sis ya. Ya, Memang betul. didirikan filosofinya memang tidak mengharuskan seorang tim itu ya untuk bertahan selamanya di sana. Malah silakan kau pergi gitu ya. Nanti kau akan kembali ke dagu lagi gitu ya maksudnya. Oke, nice, 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 nice. Jadi kalau misalnya di Ngalup sendiri tuh Sis, turnover gitu biasanya rata-rata tim bertahan berapa lama sih Sis kalau di Ngalup Sis? Kalau staff itu lumayan lama sih. Ada yang 3 Hmm. tahun, ada yang Hmm. biasanya tahunan karena mereka semester 8, udah yang Oke. akhir skripsi gitu ya. Biasanya sih Ya, minimal ya, 1 tahun ya.
staff-staff ya. Yang magang Ya. biasanya per bulan, jadi udah bener-bener kayak keluarga gitu. Ya. Jadi mereka rata-rata buat 3 tahun, mentok 3 tahun sudah pasti mereka akan pindah lagi ke sana. Nanti diundang lagi balik untuk ngobrol-ngobrol. Gitu ya, Iya, Sis ya? iya. Ya. Keren. Ini saya hari ini dapat insight nih ya. Ini keren juga nih. Ngalup. Dibalik pulang. Iya, keren juga nih ya. Dan ini akhirnya membuat Sis Sis Andin kalau misalnya bekerja waktu mimpin juga tidak ada rasa kayak terlalu keinginan berlebihan gitu Sis ya untuk kamu harus stay. Gitu tidak ada gitu Sis Andin akhirnya ya. Akan jalan-jalan aja gitu ya. Sebenarnya sih ada beberapa orang. Jadi gini, mostly Nalup itu selalu lahirnya dari anak-anak magang yang udah lolos masa seleksi. Itu yang biasanya jadi staff. Harus ngelewatin yang tadi-tadi tuh, etika, disiplin, komunikasinya gimana, hospitality service excellence-nya gimana, upgrade skill-nya, progress-nya seperti apa. Itu kalau udah benar-benar jadi, biasanya memang, jadi istilahnya mungkin kalau kita sering tahu ya, banyak kan coach yang bilang leader yang hebat adalah leader yang selalu bisa melahirkan leader-leader di bawahnya. Nah, kayak gitu. Jadi, itu prosesnya flow aja. Kenapa? Karena pada waktu kita ngedidik leader ini, waktu leader ini terbang, dia udah kaderin yang leader bawahnya. Dan terus seperti itu kok. Jadi udah budayanya dapat, leadership-nya selalu dapat gitu loh. Jadi pada akhirnya kalau yang leader ini tinggal terbang, ini udah siap cetak, udah tinggal dipoles lagi, udah jadi terus kayak gitu loh. Makanya belajar leader tinggal lo gitu. Nice. Ini juga buat insight ya buat teman-teman ya. Ini satu hal yang luar biasa sih. Kalau kita lihat nggak banyak perusahaan yang berpikiran seperti ini gitu ya. Masih banyak perusahaan yang konvensional gitu ya, berpikir bahwa oke nih saya punya tim, ya kalau bisa tim saya 10 tahun gitu ya, 20 tahun gitu ya, seumur hidup gitu makan gitu ya. Kalau bisa gitu ya. Ini keren sih, keren. Tapi apa sih tantangannya Sis kalau silakan duluan. Ya itu makanya karena sudah tahu dari awal kalau bakal melibatkan tim milenial zilenial, mereka itu pasti mimpinya tuh banyak banget. Mereka tuh udah anak-anak sekarang tuh pinter lah, udah mulai ngeset smart goals-nya masing-masing lah. Berapa tahun mereka harus kalau mereka harus misalnya harus masuk startup nasional, internasional. Terus mereka di Ngalup kan memanfaatkan jaringnya Ngalup, mulai dari startup lokal, nasional, internasional, daring sama media terus sama industri yang venture capital digital agency macam semua jaringannya bisa dimanfaatkan. Tinggal tepat aja mereka tertarik yang mana dan capable di mana. Tantangannya sebenarnya justru tantangan di proses awal ya, waktu kita mau hiring magang itu benar-benar karena kan anak magang yang sekarang itu kan kadang mereka tuh asal lempar, itu mereka nyebar email ke 20 tempat magang asal kayak gitu loh, banyak yang kayak gitu. Nah nyari yang benar-benar memang pengen di Ngalup itu yang lumayan effort, karena mereka harus pelajari budaya segala macam kan banyak ya kayak gitu. Terus pada akhirnya kalau di Ngalup tuh kan nggak ada senioritas, junioritas, semuanya equal. Jadi mereka bisa belajar banyak macam-macam seniornya lah, sama semua teman-teman yang ada di situ, bisa cross training, bisa belajar banyak hal yang lain, divisinya kayak gitu-gitu sih. Jadi memang challenge-nya di situ. Yang utama nggak bisa dipungkiri, memang kalau keluar masuk itu memang PR, harus training, tapi ya karena udah masuk ya nggak apa-apa ya, harus harus bersedia. Jadi mereka pada waktu udah gabung jadi tim intern di situ, mereka juga harus istilahnya siap untuk nanti kalau ada intern baru, dia juga harus overhandle, ngajarin, dan selalu kayak gitu. Jadi ya, tapi biasanya saya terlibat di training awal untuk all staff itu, saya biasanya masuk yang terkait service excellence, hidup, daya, kayak gitu saya selalu masuk, mesti kayak gitu. Dan itu Sis Andin melakukan sendiri ya, terus-menerus setiap ada orang masuk baru itu di training gitu ya? Ya, di beberapa training.
fondasi banget kayak masuk gitu. Jadi maksudnya yang paling susah itu kan mereka dapetin value apa sih selama mereka gabung di Ngatur. Jadi jangan sampai kalau mereka gabung tuh nggak dapetin value apa-apa, jangan sampai keluar dari Ya, Ngatur ya, mereka ya. lagi kemana kayak gitu sih. Jadi makanya Hmm. benar-benar tanam fondasi yang kuat, terutama terkait mindset ya. Jadi kalau di Hmm. Ngalup tuh ini kalau pengalamannya teman-teman ya, Ngalup itu Hmm. value yang utama tuh selain belajar banyak ilmu, belajar struggle gitu loh. Jatuh bangun tuh nggak enak ya, Hmm. telan di situ Hmm. gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Oke, Struggle-nya tuh oke, oke. biasa, mentalnya diasah. Itu gak cuman Ya, kayak ya. magang cantik-cantikan, ganteng-gantengan, dateng, ngantor, Hmm. pulang gak gitu. Jadi benar-benar ya udah Hmm. dialamin semua gitu. Karena ketemu klien juga Hmm. handlingnya gimana, handling komplain apa segala macam Hmm. gitu. Oke, oke, oke. Gitu gimana sih? Maksudnya membuat sampai orang-orang itu struggle gitu. Maksudnya strategi apa yang digunakan untuk membuat kalau teman-teman banyaknya ngomong nih gitu ya, nggak tahu benar salah gitu ya. Katanya kalau tambah generasi, tambah turun generasi gitu ya, semakin lama semakin mentalnya mereka itu semakin bahasanya lebih apa ya, lebih kurang struggle gitu katanya gitu ya. Tapi nggak tahu kalau dari pandangan Sis Andin sendiri apakah benar atau malah keliru gitu ya. Tapi kalau seandainya benar, kira-kira gimana sih dari Ngalup sendiri itu melakukan supaya teman-teman yang belajar di sana jadi struggle gitu ya, bisa pegang job sendiri atau pegang handle, pegang satu project sendiri, itu seperti apa sih kalau di tempatnya Ngalup? Ya, mulai sesimpel bagi tugas piket itu kita ada. Jadi yang di Hmm. nyapu ngepel terpaksa harus nyapu ngepel meskipun kita punya OB dan tim operasional. Jadi gantian, kita tuh tetap ada gitu. Terus Oh. dibiasakan mengerjakan semua dan tanggung jawab pribadi itu benar-benar ditancepin. Jadi misalnya sesimpel habis minum tuh nggak boleh apa tuh namanya gelas itu OB yang cuciin tuh nggak boleh. Jadi Yes. dia berangkat masuk kerja meja bersih rapi, pulang juga harus bersih rapi. Itu harus tanggung jawab. Terus Hmm. pelajaran sekitar apa sih awareness tentang sekitar ya. Kalau misalnya ada sampah, ada tisu jatuh, terus misalnya Hmm. kayak tisu di kamu kan dihabis, kamu diem aja atau kamu Hmm. harus bilang ke B untuk ngasih tahu. Hmm. Terus misalnya Hmm. sampai penuh kamu biarin atau kamu harus bergerak. Itu contoh paling kecil-kecil yang kadang anak-anak milenial tuh Hmm. abang itu skip dan itu harus ngomong Yes, berulang-ulang yes, kayak gitu. Nah yes. itu hukumannya kalau mereka ada yang kelewat itu OB aku liburin 1 minggu enak Oh, malah nggak oke. Oke. Oke, oke. Jadi sih kalau jadi kan ngelakuin itu kan memang susah banget tuh ya. Kalau di awal-awal yang ngomongin gitu ya. Kalau ya mereka lupa, susah bye-bye gitu ya. Urusan sendiri loh gitu ya. ya Oke, kayak oke, gitu. oke, oke. Terus memang Oh. benar kok dikasih Hmm. tantangan untuk handling project dikasih kepercayaan Hmm. ditempelin tuh sama koordinator sama seniornya. Jadi nggak benar-benar Hmm. dilepas biasanya, tapi si senior ini mesti Hmm. istilahnya kita tuh mendampingi, ada pendampingan. Jadi dia dilepas. Hmm. Udah talinya Hmm. belum, bahasa chatnya Hmm. seperti apa, ada emoticonnya Hmm. kah, pertanyaannya gimana, Hmm. bahasa template-nya semua dicek. Kayak gitu. Kalau Hmm. dapat replyan, seniornya bantu ngecek sampai sejauh mana replyannya. Itu semuanya dicek gitu. Tapi Hmm. dia harus ngerjain sendiri. Jadi kita dampingin. Kalau misalnya kliennya Hmm. ngejawab dia harus balas apa. Kalau kliennya nego dia Hmm. harus apa. Kalau misalnya apa namanya orangnya mau ngebanting harga, kamu harus mikir value-nya apa yang kita bisa kasih. Yang kayak gitu-gitu tuh sering. Hmm. Jadi lebih ke pendampingan. Lama-kelamaan dia akan settle untuk dilepas karena udah terbiasa didampingi gitu. Tapi yang Hmm. melakukan anak ini gitu. Jadi nanti kita akan ada evaluasi, Hmm. ada controlling, ya fungsi dari manajemen ya planning, organizing, evaluating, controlling itu jangan Hmm. even itu mulai dari tim yang baru gitu. Makanya kemarin kita ngebuka Hmm. itu sampai dapat 414 banyak banget. Hmm. Seluruh Indonesia. 414. Oke. Seluruh Indonesia. Ini maksudnya lamaran kerja gitu maksudnya. Lamaran internship kan biasanya Wow. mulai dari magang kita, nggak langsung
nggak langsung staff. Oke, oke. Jadi buka lowongan magang aja itu 414 lowongan kerja, lamaran kerja. Keren. Iya. Keren. Dan itu around Indonesia ya. Around Seluruh Indonesia Indonesia. mau. Oke. Dan mereka willing to Malang gitu ya. Maksudnya mau ke Malang gitu mereka ya. Untuk Iya, untuk mau. untuk belajar. Iya, ada Keren, dari keren, keren. Banyuwangi dibela-belain ke Malang, dari Solo, dari Oke. Pekanbaru, gitu-gitu. Yes. Apa tuh sis yang nyebabin sampai internship-nya sampai segitu banyaknya itu? Padahal kalau kita ngomong banyak perusahaan tuh buka lowongan kerja aja mereka Banyak. yang lamar aja cuma puluhan gitu ya. Ini internship nih sudah ratusan nih. Apa tuh sis yang dilakuin Iya. kok bisa sampai orang willing to work to in apa Ngalup gitu ya? Mungkin karena campaign yang kita bangun dari budaya yang kita terapin kali ya, kok. Jadi budaya yang benar-benar Hmm. diterapin itu pada akhirnya campaign-campaign yang kita deliver ke teman-teman tuh nyampe. Jadi mulai kita bilang kalau join di Ngalup tuh namanya udah jadi Ngalup Squad gitu kan. Terus kita Hmm. selalu bilang ini adalah rumah kedua untuk kalian belajar, untuk struggle, untuk Hmm. belajar menang. Selanjutnya kalian harus gimana, benerin smart Hmm. goals, Hmm. networking, macam-macam. Jadi mostly Hmm. sih diambil value-value itu, terus di Ngalup kan mungkin karena nggak ada senioritas ya. Jadi setiap masuk tuh Hmm. ekol aja, terus kita tuh nggak ada Hmm. like or dislike. Terus Hmm. misal orang tuh kalau ada yang rasa insecure, kita biasanya ada sesi one on one. Jadi insecure-nya Hmm. kenapa? Mungkin dia nggak pede, temen yang lainnya lebih hebat. Karena kita nggak pernah merasa bahwa yang hebat yang selalu akan bertahan apa enggak gitu juga. Jadi semua Hmm. Hmm. udah harga gitu-gitu Hmm. sih. Lebih banyak dikasih kepercayaan kali ya. Jadi belajar dilepas tapi masih Hmm. ingin gitu. Jadi kalau misalnya pun mereka ada lack of communication atau misalnya ada yang miss, Hmm. itu asal marah gitu loh karena kita based on solution. Ya udah oke, kemarin salahnya apa? Hmm. Lalu solusi yang terbaik kira-kira gimana? Ayo kita brainstorming bareng, kita selesaikan bareng. Lebih yang kayak gitu-gitu. Yes. Jadi itu udah kebentuk ya sis ya dari awal Ngalup berdiri. Kok nggak salah 3 tahunan ya Ngalup ya. Mau 4 tahun. Mau 4 tahun ya, 3 tahun lebih Hmm, jadi ya 3 tahun 4 tahun ya, lebih ya. Keren. ya, Jadi dalam 4 tahun ini bisa bentuk building culture yang sekeren itu ya sampai bisa dari sis turun ke bawah, dari manajemen turun lagi ke bawahnya lagi, sampai itu sudah terbudayakan bahwa masuk ke Ngalup, ya udah belajar gitu ya, ya, berusaha struggling, sampai akhirnya mereka bisa terbang gitu ya ke satu tempat yang keren, besok-besok balik lagi ke situ gitu ya. Nice. ya. Ya. Kalau menurut sis ini milenial sekarang itu potensinya sampai sebesar apa sih sis? Maksudnya kalau misalnya sis ngomong di Ngalup nih, contoh ya, ngomonglah handle project. Kalau sis ngomong kan ada pendampingan gitu ya. Apa sih Hmm, mungkin yang bisa kita lakukan supaya kita bisa gali potensinya dari si milenial tuh? Kan kadang ada yang tipikal milenial juga yang enggak vokal gitu ya. Ada yang tipikal mungkin masih diam-diam gitu ya. Mungkin kalau dari sis sendiri gimana sih cara gali potensinya mereka sampai akhirnya mereka bisa muncul itu potensinya. hmm, oke. eh jadi kita belajar, kebetulan saya waktu di hotel dulu banyak belajar tentang karakter tamu gitu ya dulu. Hmm, Jadi hmm, hmm. akhirnya biasa mempelajari karakter orang gitu. Dan biasanya Hmm. nanyain kan goals mereka di awal tuh apa yang mereka pengen belajarin apa dan macam-macam. Hmm. Ada tuh Hmm. Hmm. satu jadi tim kita, uh, kita punya satu tim web dev. Bisa dibayangin Hmm. ya anak web dev tuh biasanya cupu noob gitu nggak sih? Dia Yes, yes. dia masuk ke Ngalup hanya Hmm. pengen belajar ngomong. Sesimpel itu. Oke. Sekarang dia udah Oke. mulai jadi Scrum Master gitu. Jadi apa sih, sorry? Jadi? Scrum Master, Scrum. Jadi biasanya kita ada Scrum gitu kan di Ngalup itu. Hmm. Biasanya beberapa Oke. startup perusahaan juga menerapkan
scrum ke timnya. Jadi dia biasanya diminta kalau misalnya pas lagi kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali buat bonding, hal-hal yang kayak gitu. Jadi pada akhirnya dia bisa memimpin untuk Scrum tersebut gitu. Jadi dulu banget waktu kita tanya kenapa kamu pengen belajar ngomong di sini, ya karena karena dia menurut teman-temannya waktu itu, karena di sini tuh nggak terbatas, bisa belajar sama siapa aja. Bahkan kalau misalnya apa yang jadi ketakutan malah di challenge, dikasih kesempatan, karena kita nggak ada yang salah kamu, nggak kayak gitu gitu loh. Fokusnya untuk memperbaiki solusi kayak gitu. Jadi pada akhirnya dulu saya sempat ada waktu yang benar-benar istilahnya harus mendisiplinkan dan memberikan ketegasan gitu ya. Biasalah sempat ngomel-ngomel saya tuh. Kenapa ini ada yang miss di sini situ, nggak segera bilang untuk segera cari solusi. Biasanya kalau ada yang komunikasinya nggak bagus tuh saya agak gemes gitu karena saya orang komunikasi. Nah itu dia tuh teman-temannya dia yang berani nata-mata saya itu dia berani banget. Terus dia tuh gitu ya, berarti kalau menurut Mbak Andin solusinya misal nggak kita kayak gini apa kayak gini efektif, dia nantangin gitu. Terus jadi hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya kita bisa tahu karakter, memang dia niat, dia pengen tahu, dia pengen memperbaiki sesuatu, dia bisa diajakin maju dari hal-hal kecil itu. Jadi kadang itu membentuk juga sebenarnya. Kalau misalnya dia insecure karena macam-macam ya, anak milenial tuh banyak insecure-nya kok. Banyak banget. Yes, bener. Iya loh. Kadang ngerasa takut inilah, ngerasa di challenge ini nggak bisa lah. Terus macam-macam lah ya, ngerasa tersaingi juga ada. Gitu-gitu. Makanya kita yang kayak gitu-gitu tuh susah banget untuk diwadain. Makanya kalau misal di ngadu pun tim TikTok kan ada sendiri tuh, bener-bener ya udah dia brainstorming, concepting, storyboard khusus buat TikTokan yang receh-receh gitu ada. Jadi sudah ada masing-masing gitu. Ya memang passionnya di mana, berusaha diwadain di situ sih sebisa mungkin. Ya belasan-belasan juga ada sih kok, belasan-belasan juga ada. Ya. Itu juga karena kan kita nggak bisa maksain ya anak tuh harus jadi apa kan, tapi ya kita udah beberapa hal ngasih arahan-arahan kayak gitu. Ya. Kalau dari Sis Andin sendiri nih Sis, kalau ngelihat orang yang berkarakter, maksudnya gini, kalau tim yang tipikalnya ada yang insecure gitu ya, maksudnya lebih ke arah mungkin defensif gitu ya, tipikal yang defensif, tipikal mungkin kalau kita ngomong personality plus itu yang SC gitu ya, steady sama curious gitu ya, mungkin model-model yang gitu ya, sama ketemu sama mungkin tipikal yang dominan gitu ya, atau orang yang lebih ekstrovert gitu ya, lebih karakternya lebih tegas, lebih berani maju gitu. Sepengalaman Sis nih, ketika membimbing dua tipikal yang berbeda itu gitu ya, apakah mereka dua-dua bisa sama-sama maju? Ataukah memang karena karakter tetap salah satunya yang bisa maju? Maksudnya tadi misalnya di dominan tadi itu yang lebih maju, ataukah dua-duanya malah bisa maju? Kalau pengalamannya Sis tuh. Bisa maju semua, bisa. Oke. Mereka minus ya. Satunya punya ketegasan, terus dia kuring banget. Mesti dia butuh frame. Nya tuh teman-teman yang kebalikannya. Dan dia mesti punya keahlian khusus nih. Rem ini mesti punya keahlian khusus yang nggak dimiliki teman si Curious tadi. Gitu. Jadi kadang pengambilan keputusannya nggak bisa tergesa-gesa. Karena ya mungkin ada beberapa teknis yang memang harus minta persetujuan atau diskusi-diskusi lebih lanjut sama teman-teman yang lain yang kayak gitu. Kalau memang dia dominan, dicoba aja jadi leader, biasanya kayak gitu. Di beberapa kasus tergantung nih melibatkan timnya atau enggak. Kalau dia melibatkan timnya, mewadai suara-suara timnya, biasanya bagus sih jalannya. Maksudnya kayak mereka akan balance gitu loh kok. Cuman kalau mereka merasa istilahnya nggak bisa ngedengerin timnya, terus dia berusaha sendiri, biasanya ada satu momen yang
akan ketabrak, entah itu komplain kah, entah itu deadline kah, dan karena bisa dibilang kalau udah teamwork kan kita nggak bisa kerja sendirian ya, mesti melibatkan tim. Ya tinggal gitu aja sih. Nanti akan kelihatan dari reviewnya kan pas dievaluasi. Kita kan ada sistem rapotan ya, biasanya dari Ya. palingan gitu. Yes. Jadi enggak mesti, maksudnya tipikal yang dominan itu pasti lebih maju daripada yang tipikal mungkin lebih introvert, itu enggak juga ya Sis ya. Mesti juga sama-sama bisa maju ya. Oke. Oke, tergantung kitanya gitu ya. Mungkin boleh bagi tips nggak Sis? Kalau misalnya Sis ngadepin tipikal yang dominan, ngadepinnya gimana? Kalau ngadepin yang introvert tuh ngadepinnya gimana supaya mereka bisa maju tuh? Mungkin teman-teman juga audiens juga perlu tahu tuh. Kalau dari Sis Andin sendiri biasanya ngadepinnya seperti apa? Challenge sih, memang dikasih challenge. Terus kalau misalnya yang dominan banget, ditantang dia kemampuannya di mana aja gitu. Mulai dikasih kepercayaan project-project untuk dia nge-lead. Biasanya kalau dominan kayak gitu. Biasanya kalau udah nge-lead, udah dijalani nih fungsi nih, biasanya kan mulai dari targetingnya, planning apa segala macamnya kan udah dapat. Nanti tinggal dievaluasi aja kemampuannya dia sampai sejauh mana untuk nge-lead. Kan biasanya udah ketahuan tuh bolong-bolong projectnya di mana aja tuh kok. Nah, nanti kita tinggal aja, ini kamu miss-nya di sini. Mungkin kamu bisa lebih baik ya, kamu melibatkan tim yang inilah, itulah, apa kayak gitu-gitu sih. Nah, kalau untuk yang tim itu agak PR, memang harus banyak gali gitu loh. Harus banyak sabar menggali potensinya apa. Tapi at least bisa diubernya dari passion biasanya sih. Passionnya dia tuh dia lagi kerjain apa, suka challenge yang seperti apa, barulah kita mulai kasih kepercayaan. Challenge-nya kayak gimana, biasanya ada. Tetap di challenge sih semuanya gitu. Jadi memang bisa, kadang nggak bisa asal muncul gitu loh. Tapi kalau udah ditabukin sama project, sama tim, kayak gitu-gitu, udah mulai kelihatan tuh gitu. Kadang suka individualis banget. Milenial tuh suka individualis, apalagi kalau masih baru-baru tuh yang keakuannya tuh muncul duluan gitu loh kok. Aku bisa. Nah, itu gimana tuh Sis kalau dapat orang kayak gitu, Dis? Diapain tuh kalau yang keakuannya lagi gendal-gendalnya, apalagi kalau mohon maaf ya, yang dia misalnya lulus dengan predikat berprestasi misalnya gitu, itu kan biasanya mereka punya keakuannya tinggi tuh. Itu gimana Sis kalau kayak gitu, seperti itu Sis? Ya, biasanya kayak gitu-gitu kan kita kasih challenge tuh, misal anak desain grafis ya, misalnya desain grafis nggak susah, banyak susahnya. Apalagi kalau mereka itu tipe yang lumayan tinggi idealisme terkait pengerjaan karya gitu ya. Kadang di beberapa kita mau nurutin yang mana, billing itu kan nunggu ya kok, billing klien ya nggak sih, konten itu kan kita juga nggak mungkin ngebiarin itu nungguin semaunya si desain grafis pengen ngerjain kapan, nunggu mood, nunggu apa segala macam kan enggak. Tapi kan lebih ke semuanya ada takaran. Jadi mulai dari awal masuk ditanya genremu seperti apa, desainnya animasi kah. Dalam sehari bisa, kalau misal ngomong poster, biasanya kita tanya dalam sehari kamu bisa menghasilkan berapa karya poster. Kalau dia bilang misalnya dua nih Kak Andin, padahal misal untuk join di desain grafis kita di Ngalup, at least sehari itu minimal harus 3 karena schedule-nya harus apa, kalau ada momen khusus berarti harus nambah apa, belum yang dadakan misal kayak gitu. Berarti at least sehari misal menghasilkan 5 poster misalnya. Nah kalau dia cuma bisa 2, kita kasih challenge, bisa nggak ke 5. Nah nanti ada evaluasinya, bobot masing-masing apa tuh namanya poster kan beda-beda nih buat misal satu konten, apa nanti taruh kah, microblog kah, atau kayak gimana misalnya, itu kan ada bobotnya, itu pasti akan bisa dinilai semua tuh kok. Kalau kita udah ngomong data udah gak bisa apa-apa. Jadi saya udah disediain aja datanya. Jadi challenge-nya kayak gini, takarannya kayak gini, standarnya kita seperti ini, kamu mampunya segini, kekurangannya ini, tapi kamu bagusnya misalnya kamu berhasil bikin
apa tuh visualisasi yang menarik sampai misalnya engagement rate-nya naik dalam waktu misalnya 2 minggu terakhir, 3 minggu, ya kita mesti akan kasih tahu hasilnya plus minusnya gitu. Kalau udah ngomong data, akan ngotot adalah data yang ngomong. Ini yang kita ngomong, bukan gak ada data. Jadi dibalikin lagi ke evaluasi gitu. Apalagi ngeyel gitu, udah dibalikin sama rapotnya kayak gimana, udah gitu kok biasanya. Jadi yang tukang-tukang ngel tunjukin data aja nih, kamu dapatnya segini gitu ya. Bagus, good. Kalau nggak bagus, ayo kamu belajar gitu ya. Iya, 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 iya. Ini trik ya guys. Jadi kalau teman-teman ngadepin tim itu kan pasti beraneka ragam ya. Tipikalnya juga ada yang kalau tadi yang model introvert itu kalian mesti lebih, kalau dari Sis Andin ceritain ya, harus kalian lebih sabar ya. Kalian harus ngajarin, dorong, ngangkat, motivasi lagi, ngajarin lagi, down lagi, ngangkat lagi gitu ya. Ulang-ulang terus sampai dia berani gitu ya. Kalau tapi yang mungkin yang extrovert, yang terlalu pede gitu ya, yang mungkin labelingnya belakangnya ada predikat berprestasi, ya, itu biasanya egonya tinggi tuh di awal-awal. Nah, kalian harus gimana caranya tuh? Kasih challenge. Tapi basically guys, harus pakai data ya. Kalau nggak pakai data, mereka ngerasa aku salah mana tuh, nggak ada salah gitu ya. Begitu ada data nih, kamu harus belajar nih yang ini, kamu harus tambahin yang ini, baru bisa berkembang. Nice, nice ya. Ini satu banget nih guys. Ini satu hal yang menarik ya buat teman-teman, terutama mengelola generasi milenial ataupun selenial gitu ya. Nah ini menarik sih. Satu lagi sih. Apa sih kalau sis Andin liatin bedanya milenial sama selenial itu lebih ke arah mana sih sis? Kan ini kan penamaan nih ya dari dari ini ya pakar-pakar di atas nih ya, generasi baby boomers, X lah gitu ya, ada Y lah, ada Z lah, di Alpha lah gitu ya. Kalau si sendiri yang sedang ngalamin bedanya milenial, kalau X kan kita udah lihat lah ya, orang tua kita kan X semua rata-rata gitu ya. Tapi kalau milenial ke selenial, ini Sis Andin waktu ngalamin ini apa sih sis bedanya milenial sama selenial? Kalau dari kacamatanya Sis Andin kira-kira? Kalau aku kan kebetulan masuk yang ke senior milenial ya. Senior milenial, junior milenial, baru ke generasi Z atau ke zilenial. Yes. Ya. Yes, kalau di milenial pilihan ya kok. Jadi mulai masuknya teknologi, terutamanya di Indonesia ya. Yes, itu tuh masih apa istilahnya banyak orang yang masih berusaha untuk beradaptasi dengan adanya perubahan ya kalau generasi kita. Jadi kadang ada beberapa hal hubungan dengan sesuatu yang dulunya terjadi seperti apa, milenial tuh masih ada toleransi. Masih ada keinginan untuk berusaha meraih sesuatu tuh dengan istilahnya dulu itu nggak ada gitu. Karena dulu itu misalnya. Sekarang ada dan aku harus berusaha. Masih ada yang kayak gitu-gitunya. Kalau menurut kita. Kalau zilenial tabrak aja, lahirnya udah di era yang satu kali klik bisa mau ngapain aja. Jadi semua gitu, pokoknya mau repot lah. Segala macam cara buat cari cepatnya lah. Kalau bisa segala macam tuh di copy paste kayak gitulah. Gitu sih. Ngasih apa pemahaman tuh harus lebih banyak maksudnya. Oke, jadi kondisinya kalau yang selenial nih malah lebih mintanya kalau perlu mie instannya nggak perlu direbus ya, Cis ya. Langsung jadi gitu ya. Oke, nice. Ini malah lebih pengen instan. Gitu malah gimana tuh Sis kalau ngadepin selenial pengennya instan gitu ya. How about ketika kamu kasih challenge gitu ya. Maksudnya apakah mereka bisa tuh? Karena kan mereka pengen instan. Misalnya ternyata challenge kan nggak semua bisa instan toh. Itu yang kita perlu lakuin inilah, lakuin itu. Nah, ternyata mereka nggak bisa instan. Itu gimana tuh? Apakah mereka give up? Ataukah mereka tetap jalanin seperti yang di teman-teman lakukan? Atau gimana kira-kira kalau ada pandangannya Sis Andin kira-kira? Kalau di Ngalup itu kan karena basicnya riset ya kok. Semua divisi ya. Konten harus riset, marketing riset, terus harus belajar insight segala macam. Baik lagi menggali kebutuhan pasar apapun divisinya tuh based on riset. Jadi apa yang benar diinginkan market, bukan assuming ya, bukan dari menurut saya kayak gitu.
Jadi mau nggak mau tuh tim kita tuh untuk ya riset dulu, nggak boleh asal ngomong, nggak boleh yang asal menurut saya bisa kayak gitu gitu. Oke, kamu menurut saya seperti itu, based on pengalaman kamu seperti itu. Lalu kita minta dia validasi. Kalau udah valid ya kamu bisa jalan. Gitu. Kalau misalnya belum valid, divalidasi dulu. Sebenarnya yang lebih mainnya kasih itu sih. Jadi kalau maunya serba instan, at least dikasih satu diminta riset, yang kedua benar-benar diminta untuk dipahami dulu gitu. Jadi kalau saya biasanya paham saya itu harus ngulang-ngulang gitu loh. Paham kan ya maksud saya ya, paham. Jadi mentranslate maksud kita yang bisa diterima banyak orang, tapi dengan cara yang mereka boleh punya banyak cara. Tapi pahami dulu esensinya apa, goals besarnya apa, atau objektifnya apa. Nah baru gerak yang kayak gitu. Itu pada akhirnya mereka memang harus dipaksa gitu. Jadi memang mereka harus dipaksain ya sis ya, dan kita nggak boleh capek-capek ya. Udah paham Ya. belum gitu ya? Udah paham belum maksud saya gitu ya? Ulangin gitu ya, gitu ya sis ya. Nice. Ya. Itu malah generasi Z yang malah sering kayak gitu ya. Karena kita harus malah effort untuk sabarnya. Kita maksudnya lebih sabar ya untuk ngadepin mereka seperti itu ya. Iya, cuman mereka itu gampang banget, plusnya banyak sih. Mereka itu seneng diajak lari, seneng mereka di challenge tuh seneng banget. Terus tuh kayak idenya tuh meledak-ledak gitu loh. Idenya tuh banyak, idenya jadi kita tuh tinggal bantu ngerem sama ngarahin gitu loh. Oke, nggak apa-apa, kamu bisa ide kayak gitu. Ini. Jadi banyak kelebihannya zilenial tuh banyak banget. Mereka tuh kayak nggak mati gitu loh. Serunya gitu sih. Udah hal baru, terus apalagi kalau udah suruh cari yang viral, cari yang lagi happening, cari yang update, sangat mereka. Udah suruh cari yang bikin engagement, wah itu seneng banget challenge kayak gitu. Tinggal ngarahin aja. Ya. Berarti kita malah harus lebih sering sharing ke mereka ya, tanya-tanya idenya mereka gitu ya. Ya. Ini menarik nih buat teman-teman yang nonton ya nanti, atau nanti waktu kita save video ini nanti yang nonton ya. Ini menarik guys ya. Jadi kalau kalian punya sumber daya ini jangan dipikir wah ini mie instannya mau nggak direbus ya gitu ya, pengennya yang instan nggak perlu rebus mie kalau perlu gitu ya. Tapi ternyata mereka punya idea yang keren-keren, dan ini boostingannya mereka istilahnya kalau kita ibaratnya dulu kalau pakai Fast and Furious gitu ya, mobil itu nosnya udah levelnya sudah level yang luar biasa kencang nih guys ya. Oke. Menarik nih. Oke, ini kalau kita ngomong soal milenial ini tidak ada habisnya nih. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman pasti dapat satu insight ya. Bukan satu, banyak insight pasti dari pembicaraan sederhana kita malam ini dari Sis Andina ya, yang sharing pengalamannya dia bangun Ngalup dari nol ya, ditunjuk jadi salah satu direktur di Ngalup, membawa sekarang lebih dari 50 karyawan, 50 tim ya, keluar masuk sering banget gitu ya. Tapi tetap surviving ya, tetap happy. Kalau nyeritain timnya terbang aja pakai senyum guys, ini luar biasa guys ya. Nyeritain timnya terbang tuh ke tempat lain pakai senyum, nggak pakai muram gitu ya. Ini luar biasa, dan pasti banyak insight yang bisa Anda dapatkan hari ini. Nah, mungkin saya juga nggak ingin menyita waktunya Sis Andin terlalu panjang teman-teman ya. Dan saya juga takut kalau tiba-tiba nanti mati lampu ini ya, karena ini hujan terus di sini. Kalau Surabaya ini kadang-kadang takutnya gitu Sis. Cuar, mati semua. Itu yang ngeri ya. Tapi so far semoga teman-teman nangkep ya untuk pembicaraan hari ini. Nah, mungkin terakhir nih Sis Andin, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup nih. Mungkin boleh nggak dikasih trik atau tips penutup gitu ya bagi seorang entrepreneur, seorang pengusaha ataupun siapapun gitu ya, profesional dan kawan-kawan, bagaimana sih kita bisa memimpin ya tim kita, either itu milenial atau itu selenial atau mungkin kalau perlu generasi X gitu ya, dari kacamata Sis Andin. Monggo Sis. Oke. Jadi leader untuk seorang entrepreneur itu yang pasti harus adaptable.
harus menyesuaikan diri dengan adanya perubahan kapanpun dan dimanapun gitu ya. Kita nggak mau kan jadi leader-leader yang dianggap kolot gitu ya. Jadi harus selalu bisa menyesuaikan diri dengan adanya perubahan. Jangan pernah malu belajar sama tim berapapun mungkin. Kalau mereka punya insight bagus bisa jadi pembelajaran. Sharing-sharing sesering mungkin untuk kita bisa mengasah kemampuan kita. Dan ingat, di atas langit ada langit-langit yang lain. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dari entrepreneur, mentor, atau teman-teman yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Paling itu kok. Nice, nice ya. Ini satu kata penutup yang keren ya dari Sis Andin. Adaptable. Ini satu kata yang bagus ya. Sekaligus juga bisa menginterpretasikan kondisi kita sekarang gitu ya. Sebagai pemimpin harus adaptable dalam situasi apapun ya. Mimpin tim juga akan berubah-berubah ya. Kondisi ekonomi berubah-berubah, kondisi kesehatan juga berubah-berubah ya. Kita harus adaptable ya dan bisa harus tetap survive ya. Thank you so much Sis Andin hari ini di sela-sela waktu sibuknya masih berkenan sharing dengan kami. Kami merasa terhormat banget Sis Andin ya. Sharing-sharing hari ini luar biasa keren ya. Nanti kalau ke Malang pasti cari mampir ke ngalup.co ketemu sama Sis Andin gitu ya. Kalau sudah enggak COVID gitu mungkin makan pecel kawi enak kali ya atau atau makan bakso presiden juga enak kelihatannya tuh ya. Ya. Nanti jempetin kalau udah COVID berakhir selesai mampir-mampir lebih enak lah. Juga nggak terlalu takut ya, nggak pakai masker, juga nggak takut kita bawa virus juga ke sana. Itu so far thank you so much Sis Andin buat hari ini. Semoga semoga apa yang sharingkan hari bermanfaat ya. Doa kami selalu menyertai Sis Andin, semoga selalu sehat ya, selalu diberkati ya, terutama untuk kesehatan, pekerjaan, apapun yang lagi dikerjakan semua ya. Dan yang paling terakhir adalah semoga selalu bahagia ya Sis ya. Sis Andin, tim Ngaluk semua dan keluarga ya. Thank you so much Sis Andin, thank you so much ya. Sampai ketemu di lain kesempatan Sis Andin. Thank you. Thank you, bye. Thank you, bye-bye.